Satu malam di istana Khurasan yang megah, Ibrahim bin Adham tidur nyenyak di atas ranjang berlapis sutra. Seorang raja yang tidak kekurangan apapun. Tidak ada suara berat menggelegar di atas atap istananya. Ibrahim terkejut. Siapa di sana? Pengawal. Siapa yang berani menginjak atap istanaku malam-malam begini? Tak ada pengawal yang masuk. Tak ada jawaban. Hening. Lalu terdengar suara lagi. Kali ini lebih dalam, lebih dekat, seolah langsung berbicara ke dalam dadanya. Aku seorang musafir. Aku mencari tempat berteduh. Ibrahim terperanjat. Jantungnya berdegup keras. Ibrahim dengan marah mengatakan, "Ini bukan penginapan, ini istana raja. Bagaimana kau bisa masuk ke sini?" Suara itu, "Lalu mengapa nama istana tertulis di pintu ini? Padahal sebelummu ada raja lain yang tinggal di sini. Lalu pergi, sebelum dia ada raja lain lagi, lalu pergi lagi." Ibrahim tidak bisa bergerak. Kata-kata itu menghantam seperti petir. Penginapan bukan istana, bukan milikmu, hanya tempat singgah sementara. Dan semua musafir, cepat atau lambat, pasti akan pergi. Hari-hari berlalu, Ibrahim mencoba melupakan kejadian itu. Ia pergi berburu mencari udara segar, mencari ketenangan. Saat ia mengejar seekor rusa dengan kudanya, tiba-tiba rusa itu berhenti, berbalik dan menatapnya. Dari rusa itu, Ibrahim mendengar suara. "Apakah untuk ini kamu diciptakan? Apakah ini yang diperintahkan kepadamu?" Ibrahim terpaku. Kuda berhenti sendiri. Angin berhenti berembus. Kemudian dari bagian kepala kudanya muncul suara lagi. "Demi Allah, kamu tidak diciptakan untuk ini. Dan ini bukan yang diperintahkan kepadamu." Untuk kedua kalinya langit bicara. Dan untuk kedua kalinya hati Ibrahim bergetar. Ia turun dari kudanya di tengah padang yang luas itu. Seorang raja duduk di atas tanah menangis sendirian. Dan di sanalah untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ibrahim bin Adham benar-benar mendengar panggilan hatinya sendiri. Ibrahim kembali ke istana, bukan untuk tidur, bukan untuk memerintah. Ia kembali untuk mengucapkan selamat tinggal. Ia melepaskan jubah kerajaannya. Ia menyerahkan mahkotanya. Ia menitipkan anaknya. Dan ia berjalan keluar dari pintu istana dengan pakaian seorang rakyat biasa, tanpa bodyguard, tanpa uang, dan tanpa nama raja. Para pembesar berlari mengejarnya. Para pembesar berkata, "Paduka, kemana Anda pergi? Anda raja kami. Anda tidak bisa pergi begitu saja." Ibrahim dengan tenang dan lembut berkata, "Aku pergi mencari Tuanku yang sejati, karena selama ini aku telah melupakannya." Dan Ibrahim bin Adham pun melangkah tanpa menoleh ke belakang, sehingga sana ditinggalkan, kemewahan ditinggalkan, kebanggaan ditinggalkan. Satu yang ia bawa pergi adalah rasa rindu yang dalam kepada Allah. Ibrahim bin Adham berjalan melewati gurun, melewati hutan, melewati kota demi kota, kadang bekerja sebagai buruh, kadang sebagai pengembara yang meminta minum. Seorang raja yang dulu dijunjung oleh ribuan, kini mengangkut batu di kebun orang, dan ia tersenyum bahagia, merdeka. Suatu hari di sebuah perjalanan, seseorang yang mengenalinya bertanya, Ibrahim bin Adham, Raja Khurasan, apa yang terjadi padamu?" Ibrahim sambil tersenyum damai berkata, "Yang terjadi adalah aku akhirnya menemukan diriku. Dulu aku raja bagi manusia, tapi hamba bagi nafsuku, kini adalah aku hamba bagi Allah. Dan itulah kemerdekaan yang sesungguhnya." Ibrahim akhirnya sampai ke Mekah. Ia belajar ilmu agama. Ia bergaul dengan para ulama dan wali, dan ia menjadi salah satu tokoh sufi paling masyhur dalam sejarah Islam. Bukan karena tahtanya, bukan karena hartanya, tapi karena ketulusan hatinya dalam memilih Allah. Banyak hikmah yang diwariskan Ibrahim bin Adham kepada umat. Di antara yang paling indah, yaitu ad-dunya daru man la daru lahu wa ma lahu man la malalah. Dunia adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah, dan harta bagi yang tak punya harta. Pernahkah ada yang bertanya kepadanya, "Wahai Ibrahim, mengapa kamu meninggalkan kerjaanmu? Apakah kamu tidak menyesal?"
Ibrahim berkata, menyesal, dia selalu menyesal kenapa aku tidak lebih cepat meninggalkannya. Dia ini seperti bayangan, semakin kamu kejar, semakin ia menjauh. Tapi ketika kamu membelakanginya, ia mengikutimu. Jadikan Allah tujuanmu, dan dunia akan datang padamu tanpa perlu kau meminta-mintanya. Kata-kata ini bukan omong kosong. Ini adalah kesaksian seseorang yang pernah memiliki dunia, lalu mengerti bahwa dunia bukan segalanya. Mungkin bukan Raja Khurasan. Kita mungkin tidak punya istana atau ribuan prajurit, tapi kita punya sesuatu yang sama dengan Ibrahim bin Adam. Pilihan. Pilihan untuk mendapatkan Allah di atas segalanya, di atas karir, di atas gengsi, di atas rasa takut kehilangan. Ibrahim tidak meninggalkan dunia karena ia benci dunia. Ia meninggalkan ketertarikan pada dunia karena dia tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar. Dan pertanyaan untuk kita hari ini, apa yang paling kita cintai dan apakah kita bisa menghalangi kita dari Allah? Semoga kisah Ibrahim bin Adam menginspirasi kita semua untuk berani meletakkan Allah sebagai pusat kehidupan, bukan pikiran. Karena sejatinya kebahagiaan yang kita cari selama ini tidak pernah jauh darinya. Allahumma ja'alna mimman yuhibbuka wa yuhibbu man yuhibbuka. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mencintaimu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Mungkin sekian dari Ana dengan membawakan cerita Ibrahim bin Adam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.